Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara online melalui Facebook. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan, kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang selalu baru dan Tuhan nyatakan setiap hari kepada kita. Kita bersyukur hari lepas hari Tuhan memberkati kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Ya, pada pagi hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Zakaria pasal yang ke-11 ya. Bapak Ibu bisa membaca Zakaria pasal 11 dari ayat 1 sampai 17. Di sini diceritakan bagaimana kembali perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Nabi Zakaria ya, untuk menyampaikan pesan dari Tuhan bagi umat pasca pembuangan ya. Pesan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel tentang peraturan-peraturan dan apa yang harus mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita simak kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana ya Nabi Zakaria disuruh ya, diperintahkan Tuhan untuk memerankan ya, mengoperakan bagaimana kehidupan bangsa Israel ya, yang bisa kita lihat ya, digambarkan kehidupan bangsa Israel ini bisa dibilang jauh daripada kata menyenangkan hati Tuhan ya. Di ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Ya, Nabi Zakaria disuruh memerankan bagaimana ia menjadi seorang gembala, dan umat Israel adalah domba-domba itu ya. Tetapi nyatanya bisa kita lihat di sini domba-domba itu tidak mendengarkan ya suara gembalanya. Domba-domba itu atau umat Israel ini dia tidak mau taat terhadap suara gembalanya. Dan itu adalah kenyataan yang terjadi pada saat itu, bagaimana kehidupan bangsa Israel sungguh-sungguh yang menolak akan firman Tuhan. Kehidupan bangsa Israel yang bisa dibilang seringkali mendukakan hati Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka masuk di dalam pembuangan ya. Di dalam kisah ini Nabi Zakaria juga memerankan atau mengisahkan bagaimana kehidupan para pemimpin bangsa Israel yang kehidupannya juga jauh daripada Tuhan. Bagaimana kehidupan para pemimpin bangsa Israel pada saat itu hanya mementingkan kehidupannya sendiri ya, hanya mementingkan atau mencari keuntungan pribadi saja daripada menggembalakan umat Israel atau memimpin bangsa Israel pada saat itu ya. Dengan kata lain saudaraku kekasih-kekasih yang diberkati Tuhan ya, umat Israel seringkali menolak penggembalaan yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya ini ya. Sini kita melihat bagaimana umat Israel ini sungguh hidupnya jauh daripada Tuhan. Nah, jikalau kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pikirkan apakah kehidupan kita hari lepas hari semakin dekat kepada Tuhan atau semakin ya jauh daripada Tuhan ya. Di ayat 7 berkata demikian, maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu ya. Nabi Zakaria memerankan perannya sebagai gembala ya. Ini
menggambarkan bagaimana nubuatan yang akan digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Gembala Agung itu. Yesus Kristus pribadi Raja yang akan memimpin umatnya nanti pada masa yang akan datang. Ya, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang adalah Raja Agung. Dia sebagai Mesias, ya, dia adalah pribadi yang menggembalakan kita sebagai umatnya. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena memiliki pribadi yang luar biasa itu. Ya, pada pagi hari ini kita akan renungkan bagaimana ya sikap kita sebagai umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu tema kita pada pagi hari ini, sikap kita, sikap hati kita, sikap hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang pertama saudaraku, setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ciri yang pertama, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, kita mau hidup mendengarkan suara Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Di ayat 9 berkata demikian, ya. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Ya, ini menggambarkan bagaimana kehidupan umat Israel yang menolak akan firman Tuhan, mengeraskan hati mereka untuk hidup taat akan firman Tuhan. Ya, saudaraku, saudara bisa baca bagaimana kisah kehidupan bangsa Israel yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Ya, bagaimana mereka jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh para nabi, ya. Tetapi toh mereka tetap saja jauh daripada Tuhan, ya. Mereka sering menyembah berhala, mereka sering mengabaikan Tuhan, menduakan Tuhan, menolak firman Tuhan, ya. Sikap ini harus kita jauhkan daripada kehidupan kita. Hidup kita hari lepas hari mau mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Seringkali kita mengabaikan akan firman Tuhan. Seringkali kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya. Saudaraku, jikalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, banyak sekali hal atau faktor yang membuat kita itu mengeraskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Mungkin kita berpikir dan kita merasakan, ya, mungkin hampir setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala, yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan, firman Tuhan yang sering kita baca melalui media sosial, renungan-renungan YouTube, ya. Sering kita mendengar, Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, ya, apakah kita mau membuka hati kita? Kita mau taat akan firman Tuhan, ya. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan itu atau tidak, ya. Banyak sekali faktor yang membuat kita mengeraskan hati untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, ya. Salah satu faktor yang terkadang membuat kita sulit untuk membuka hati kita terhadap firman Tuhan adalah mungkin banyaknya pergumulan kita, ya, kekecewaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, ya, atau dosa-dosa yang sering kita lakukan, ya. Banyak sekali saudaraku yang diberkati Tuhan. Mungkin terlalu berat beban pergumulan hidup yang kita rasakan sehingga kita membuat hati kita itu sulit untuk membuka akan firman Tuhan, ya. Ya, ini menjadi warning, ya, menjadi peringatan bagi kita bagaimana hidup kita seharusnya bertumbuh di dalam iman percaya kita, ya. Salah satunya adalah dibuktikan dengan seberapa taat dan seberapa sering kita melakukan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Bahkan saudaraku yang diberkati Tuhan, suatu kali saya mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata demikian, ya, bagaimana dia mengatakan bahwa penghambat di dalam bertumbuhnya iman orang percaya
Salah satunya adalah kekecewaan, ya. Mengapa iman kita sulit bertumbuh? Salah satu penyebabnya adalah mungkin kita terlalu banyak kecewa di dalam kehidupan ini, ya. Mungkin saudara pernah berpikir dan pernah mengalami betapa kecewanya saudara akan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara, terkadang kalau kita sudah kecewa, itu membuat pikiran kita menjadi, bahasa kerennya itu menjadi galau, ya, gundah gulana, ya. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan, kepahitan, ya, terkadang itu mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang negatif, ya. Kita tidak bisa melihat sesuatu dari segi positifnya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Terlalu banyak kekecewaan yang kita alami, terlalu banyak pergumulan yang kita alami, sehingga kita sulit melihat akan karya Tuhan, ya. Di ayat 11 juga berkata seperti ini. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan, ya. Terkadang saudaraku, sering terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin disentil Tuhan, didisiplin Tuhan, baru kita ngeh, ya, baru kita sadar bahwa oh, rupanya itu firman Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan saya, ya. Tetapi saya mau berkata pada pagi hari ini, jangan sampai Tuhan disiplin kita dulu, baru kita ingat akan firman Tuhan, ya. Baru kita mau hidup di dalam pertobatan itu, ya. Ilustrasinya seperti ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Di sebelah gereja ada pembangunan gedung 3 lantai, ya. Jadi ada tukang yang di lantai 1 paling bawah, ada tukang yang di lantai 3, ya. Jadi di dalam proyek ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak sekali alat-alat yang berbunyi, ya. Apakah itu dari mesin campuran, apakah itu suara mobil, ya. Suatu kali tukang yang di lantai 3 ingin berkata, ya, ingin menyampaikan sesuatu kepada tukang yang ada di lantai pertama. Tetapi karena terlalu bisingnya suara, ya, terlalu banyak benda-benda yang berbunyi, apa yang disampaikan oleh tukang di lantai 3 itu tidak kedengaran, ya. Tukang nomor 1 nggak dengar apa yang disampaikan oleh tukang nomor di lantai 3 itu, ya, karena banyak suara yang menghalangi. Akhirnya tukang yang di lantai 3 mengambil kerikil, ya, mengambil kerikil kecil lalu dilemparkan kepada tukang yang paling bawah, sehingga tukang yang paling bawah akhirnya menengok ke atas, ya. Apa yang membuat kita sering atau lupa mendengarkan suara Tuhan? Mari kita singkirkan itu, ya. Mari kita buang jauh-jauh supaya hati kita terbuka, hati kita tidak keras terhadap firman Tuhan, tetapi hari lepas hari kita buka hati kita untuk selalu dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Itu ciri yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ciri yang kedua yang bisa kita pelajari dari Zakaria pasal 11 ini, bagaimana sikap kita untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai umat yang digembalakan Tuhan, sebagai umat yang dipimpin oleh Gembala Agung Yesus Kristus. Sikap yang kedua adalah kita harus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan hidup ini adalah pertanggungjawaban, ya. Kita lihat di ayat 17. Celakalah gembalaku yang pandir, ya, atau yang jahat, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya, ya. Pemimpin bangsa Israel pada saat itu seharusnya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya, ya. Mereka tidak bertanggung jawab, ya. Mereka tidak mengindahkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka melalaikan, ya, tanda kutip, domba-domba yang harusnya mereka gembalakan, ya. Mereka tidak peduli akhirnya terhadap nasib umat, ya. Makanya dikatakan kalau kamu mati, ya biarkan saja mati. Kamu mau hidup sesukamu, silakan hidup sesukamu.
Tetapi sikap yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita bertanggung jawab hari lepas hari terhadap kehidupan ini. Pertanyaannya, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umatnya? Ya, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin saudara yang menyaksikan program Misbah Doa Pagi ini adalah seorang guru, ya. Mari bertanggung jawab akan kepercayaan yang Tuhan berikan. Mungkin saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara adalah seorang gembala, seorang pendeta, seorang pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita bertanggung jawab akan hal yang Tuhan percayakan ini. Mari kita membimbing umat dengan penuh pertanggungjawaban. Mungkin saudara adalah seorang abdi negara, seorang polisi, ya, seorang pejabat, ya, seorang apapun itu saudara. Mari kita pergunakan waktu ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lakukan sebaik mungkin sehingga apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Kita lakukan dengan penuh pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena kelak nanti ketika Tuhan panggil, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan, itulah yang Tuhan tanyakan kepada kita. Ya, mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lebih lagi memegang tanggung jawab itu dengan penuh kepercayaan, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya. Ketika kita mau dengan tulus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memimpin. Amin. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, ya. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada tantangan, mungkin ada problem yang kita alami, tetapi marilah kita terus berjuang, ya, untuk mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan, sehingga hari lepas hari kita berjuang di dalam iman percaya kita. Itu hal yang kedua yang saudaraku yang diberkati Tuhan yang bisa kita lihat, bagaimana sikap kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ketiga yang bisa kita pelajari daripada Zakaria pasal 11 ini, sikap yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kita melihat di ayat 12 berkata demikian. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Ya, ini adalah nubuatan bagaimana nanti ketika murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, ya, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak, ya. Kita tahu bagaimana sifat Yudas, ya. Dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja, ya. Dia menjual segalanya untuk menyenangkan pribadinya saja, ya. Bahkan digambarkan juga di dalam pengopraan ini bagaimana Nabi Zakaria menggambarkan ketika para pemimpin bangsa Israel menjual domba-domba sembelihan itu, ya, mereka tetap mengatakan terpujilah Tuhan, ya. Domba yang seharusnya dipimpin malah mereka jual, malah mereka biarkan, tetapi oleh karena ditutupi oleh ambisi pribadinya, pemimpin tersebut tetap mengatakan terpujilah Tuhan, ya. Ini artinya apa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena kepentingan pribadi, karena kepentingan atau kesenangan pribadi, mereka melakukan segala cara, ya. Bahkan mereka tidak ingat lagi akan firman Tuhan, ya. Mereka nggak peduli, ya. Yang penting hati saya senang, yang penting ambisi saya terpenuhi, yang penting tujuan saya terpenuhi. Nggak peduli caranya itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Yang penting saya senang, yang penting tujuan saya tercapai. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seseorang yang digembalakan oleh Sang Gembala Agung tersebut, haruslah hidup
menjadi berkat bagi orang lain, harus hidup untuk kepentingan orang lain juga, ya. Tuhan mau supaya kita bertumbuh, berakar dan menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya. Ketika kita tadi mau bertanggung jawab akan setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, saya yakin dan percaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bisa menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain, ya. Mari kita lakukan, mari kita pergunakan waktu-waktu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hanya mementingkan kehidupan kita saja, tetapi mari kita upgrade hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya. Terlalu singkat hidup ini hanya untuk mementingkan kepentingan kita pribadi saja, ya. Manusia tidak akan pernah merasa puas untuk memenuhi kepentingan pribadinya saja. Tetapi Tuhan berkata, marilah supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan banyak orang, sehingga hidup ini penuh dengan kemenangan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan hidup ini kita pergunakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.